Adapun materi kita yang lalu adalah infrastruktur politik. Sekarang kita lanjutkan dengan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengidentifikasi tumpang tindih, kesesuaian, dan pertentangan antara satu regulasi dengan regulasi setara, yakni lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baca buku PPKN kelas 12 halaman 81 dan baca internet. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu lembaga negara MPR dan DPR. Yang pertama, lembaga negara MPR. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara yang lain. Tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemegang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut berimplikasi pada pengurangan kewenangan MPR, yaitu MPR tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Susunan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai lembaga negara, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilihan umum. Ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Kelima, memilih wakil presiden dan dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dan masa jabatannya. Keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden, sedangkan masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Kedua, lembaga negara DPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 terjadi pergeseran kekuasaan. Presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dari sebelumnya di tangan Presiden dan dialihkan kepada DPR merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara sesuai bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif dan Presiden sebagai lembaga pelaksanaan undang-undang atau sebagai kekuasaan eksekutif. Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tercakup dalam materi tentang DPR dimaksudkan untuk memberdayakan DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR mempunyai fungsi yang pertama, legislatif dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kedua, anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Ketiga, pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Anggota DPR berjumlah 560 orang berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dengan penuh waktu. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini adalah yang pertama, lembaga negara MPR. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara yang lain. Tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemegang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini
kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan MPR tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Kedua, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 terjadi pergeseran kekuasaan di mana presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu lembaga negara, DPD dan BPK. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Selamat pagi.